Baik, kita mulai untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke deteksi AM ini ya. Jadi deteksi AM ya, jadi proses pembangkitan sinyal AM itu melalui percampuran dua frekuensi melalui komponen nonlinear ya. Ini sehingga akan terjadi frekuensi penjumlahan dan pengurangan ya. Kemudian kalau sinyal AM tersebut dilewatkan melalui komponen nonlinear ya, ini akan menghasilkan perbedaan frekuensi antara carrier dan sideband ya, nanti terpisah ya, sehingga sinyal intelijen mudah untuk diperoleh kembali. Ini ya. Jadi secara matematis pembangkitan AM kan seperti ini, seperti ini ya. Ya, jadi di sini ada kita ambil ini ya, daerah-daerah ini. Jadi dari sini, titik ini ya, sampai ini. Ini adalah nonlinear ya, sampai titik sini. Ya, jadi kita ngambil ini kalau idealnya kurvanya seperti ini ya, idealnya seperti ini. Ini. Ya. Dari gambar ini yang menunjukkan proses sinyal AM melalui komponen nonlinear ya. Jadi seperti ini. Permisi, Pak. Ya. Kemarin sampai halaman 23, Pak. Oh, kan adanya ada. Saya juga sudah sebetulnya merasa ini sudah pernah saya menyampaikan. Seingat saya sampai slide 23, 22, Pak. Makanya. Nah, ini sudah kayaknya. Ini ya, 22, 23 ini sudah lewat, ini enggak apa-apa, saya lewati aja. Kemudian diagonal clipping belum ya? Belum, Pak. Ya, jadi di sini untuk deteksinya ya, untuk deteksinya yang ini ada komponen seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk filternya ya. Jadi ini adalah filter ya. Kemudian pakai diode detektor ini. Detektor. Ini. Ya, jadi ini bandpass filter. Ini adalah pemilihan sinyal AM ya di sini ya. Pemilihan sinyal AM, kemudian ini adalah LPF-nya. Kemudian yang komponen ini adalah kapasitor blockingnya. Kapasitor blocking ya. Nah, di sini ada kapasitor C2 ya. Jadi di sini langkahnya adalah kapasitor C2 akan terisi ya. Jadi di sini ada sinyal AM seperti ini. Katakanlah sinyal bawa sinyal AM ini ya, nah seperti ini ya. Nah, di sini sudah difilter jadi sinyal AM itu sebetulnya masuk ini kan ke antena ini. Bagi contoh ini kan banyak sinyal ya, banyak sinyal ada dari station 1, station 2, ada station 3, ada station 4 ya. Nah, dari sini masuk dan seterusnya buahnya ini ya. Dari sini masuk ini kan penerima ya. Masuk kemudian dipilih oleh bandpass filter ini. Yang namanya rangkaian tuning ya. Ini adalah bandpass filter atau BPF. Ya, dimana ini adalah rangkaian tuning untuk mentuning. Ya. Rangkaian tuning. Nah, setelah difilter ini maka hanya satu stasiun saja yang masuk di sini ya. Contohnya AM seperti ini. Contohnya AM seperti ini, kemudian lewat diode detektor seperti sebelumnya ya, seperti yang di atas ini. Ya, lewat diode detektor, nah seperti ini. Jadinya separuh ini. AM lewat diode detektor yang tadi, jadi ini dilewatkan ke ini tadi, ini masuk ke diode tadi.
Nah, gini ya. Di detektor jadinya seperti ini. Itu ya. Nah, blok diagram seperti ini tadi itu berada di sini. Ini ya, jadi gambarnya yang atas tadi. Yang tinggal separuh tadi loh. Nah, yang model gini. Yang tadi gini. Nah, separuh-separuh gini ya. Nah, ini kapasitor C2 ini ya. Ya, jadi ini sinyal yang masuk ini seperti ini. Kapasitor C2 akan terisi secara cepat karena diodo dalam keadaan on ya. Jadi pada saat ini on seperti ini ya. Ini kan naik ya. Maka ini akan terisi. Ya. Kemudian ini terisi atau mempunyai resistansi yang kecil ya. Tapi akan membuang pada saat ini turun ke bawah ini kan tidak ada ya. Ya, ini karena tidak ada, maka pada saat ke bawah ini dia adalah membuang muatannya sini. Ya. Tapi akan membuat discharge secara pelan-pelan melalui resistor R yang mempunyai resistansi yang besar ini sama sini. Masuk ke sini ya. Nah, sehingga nilai R dan C yang sesuai akan menghasilkan output yang mirip dengan adanya filter yang keluar ini nanti bisa diambil ini rata-ratanya ya, sehingga yang keluar nanti di sini akan ya ini nolnya karena masih ada DC-nya, maka di sini akan keluar yang halus gini ya. Nah, seperti ini ya. Informasi seperti yang atas dulu ya. Kemudian lewat kapasitor blocking lewat ini, maka di sini akan keluar pas di sini. Nah, tadinya kacau ini. Akhirnya pas di sini itu tadi di atas menjadi pas gini. Nah, pas di nol karena adanya kapasitor blocking. Itu ya. Jadi informasi. Kalau dipraktekkan kan itu kemarin. Ya, output disebabkan oleh komponen C2 tadi ya, ini ya, merupakan tegangan peak sinyal termodulasi atau karier yang nilainya bervariasi seperti gambar ini. Nilai bervariasi gambar F yang depan, yang atas. Keadaan ini disebut sebagai rangkaian envelope detektor ya, jadi envelope-nya itu ini. Mana ya rangkaiannya? Nah ini. Ya, jadi hampir seperti ini ya, pendeteksi envelope ya, sorry. Jadi di sini mana? Jadi di sini akan mendeteksi envelope-nya saja. Di sinyal yang tadinya seperti gini, discharge gini, ya, yang masih ini seperti ini, ya belum bagus. Ya. Dengan kesesuaian ini, menyesuaikan ini, nanti dia akan memonitor ini ya, envelope-nya saja ini ya. Sehingga diharapkan jadi sinyal yang merah ini. Ya, jadi sinyal halus. Seperti ini. Ini adalah kesesuaian antara R dan C. Dan C2. Ini kalau sesuai, maka dia akan hilang ripple-nya. Ini gambar F, gambar G itu lihat yang atas ya. Gitu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa komponen DC yang dihasilkan oleh rangkaian detektor envelope dihilangkan melalui C3 tadi. Ini C3 tadi yang saya gambarkan ya. Dalam receiver komunikasi, komponen DC sering digunakan untuk memberikan otomatik ya. Sebetulnya dari sinyal DC yang tadi ya. Jadi kalau sinyalnya masih naik seperti ini sinyal DC-nya di sini, dan ini naik di sini. Ya. Sinyal DC-nya ini untuk ini otomatis gain control ya. Nanti volume gain control ini. Itu. Kemudian keuntungan ya. Keuntungan menggunakan diode detektor ya.
Jadi di sini dapat menghandle daya sinyal yang lebih tinggi, yang relatif tinggi. Kemudian level distorsi yang diterima pada aplikasi AM berkurang dengan bertambahnya amplitudo ini. Ya. Kemudian punya efisiensi tinggi dan timbulnya komponen DC dapat dimanfaatkan untuk rangkaian ini. Ya, menggunakan diode detektor nanti ada komponen DC yang dipakai untuk automatic gain control. Sedangkan kekurangannya adalah daya diserap oleh rangkaian Joule oleh rangkaian diode dapat menekan faktor kualitas ini ya. Menekan kualitas atau Phi, faktor kualitas dan selectivity pada rangkaian input Joule. Kemudian tidak ada penguatan pada rangkaian detektor ya, dengan menggunakan diode detektor tidak ada penguatan ya, karena rangkaian pasif. Itu ini sudah dilewati aja deteksi AM lihat. Kemudian di sini ada diagonal clipping ya. Jadi dari cas discharge tadi ya, ini kan pada saat ini cas discharge dan seterusnya akan menghasilkan ini diagonal clipping, yaitu bila sinyal carrier termodulasi AM seperti gambar yang B ya, ini diterapkan ke diode detektor maka akan diperoleh bentuk gelombang seperti gambar C ini ya. Jadi pada saat ini cas kemudian dicas ya, cas dicas dan seperti ini kurang lebih ya, ini ya. Nah kemudian kalau time RC-nya konstan ya, RC-nya konstan terlalu lama, konstannya terlalu lama dibandingkan periode RF-nya, dibandingkan perubahan ini, dan RC-nya tadi yang konstan ya, jadi ininya responnya lama ya, ini akan terjadi ini ya, discharge yang terlalu lama ini yang kita sebut sebagai diagonal clipping, ini sudah ya. Jadi RC itu harus dihitung, harus sesuai supaya nanti tidak terjadi ini diagonal clipping. Nah, kemudian ketika kapasitor dalam keadaan discharge pelan-pelan maka akan terjadi bentuk eksponensial ya. Jadi kapasitor itu membuangnya pelan-pelan karena R-nya terlalu besar. Jadi antara R dan C ini dan C2 ini tidak apa istilahnya, tidak cocok ya, maka akan terjadi seperti ini gitu. Ini saya di rumah ya, karena ada overload ini ya, seperti ini ya, deteksi diagonal, efek diagonal clipping dari sinyal intelijen gelombang sinus seperti ini. Jadi sebetulnya sinyalnya ini ya yang diterima, akhirnya ini ada ini ya diagonal clipping seperti ini ya, akhirnya ada perubahan karena R dan C-nya ini, karena R dan C-nya tidak pas ya, tidak match ya, itu pada terlihat seperti bahwa sinyal intelijen gelombang sinus mengalami distorsi ini tadi, distorsinya ini. Harusnya bentuknya ini, ya, akhirnya bentuknya berubah jadi ini. Kalau dari suara ya mungkin suaranya nggak pas. Ya. Ini gambar F ini menunjukkan nilai time constant RC yang terlalu kecil. Kalau terlalu kecil gini. Ya, ribanya jauh seperti ini ya, sehingga menyebabkan waktu cas dan sisanya terlalu cepat ini ya. Dalam menentukan time konstan RC2 yang sesuai diperlukan nilai R yang besar karena total tegangan input akan dibagi melalui R itu ya, dan resist ya dibagi gini ya, R ini, dan resistansi internal dari diode saat on tadi, pada saat on, saat ada sinyal yang harusnya mengalir ke sini. Gitu. Guys, itu kurang lebih konsepnya diode detektor yang digunakan untuk penerima. Datanya mungkin dari sini. Suara saya kedengaran ya? Jelas ya?
Iya, terdengar jelas, Pak. Jelas ya. Baik, sekarang kemarin sebelumnya kita kan pakai TRF ya. Penerima yaitu adalah Jun, radio frekuensi. Pakai TRF ya. Ya, TRF ini tidak bisa mengatasi, belum dapat mengatasi ya. Belum dapat mengatasi apa? Selectivity ya, ini. Dan sensitivitas. Dan sensitivity ya. Ini sehingga tidak diteruskan ya. Jadi penelitian tentang TRF ini tidak dilanjutkan karena tidak selektif dan tidak sensitif ya. Nah, setelah ini tidak berhasil, maka yang dicoba atau dipahami coba diteliti adalah superheterodyne receiver ini, yang namanya superheterodyne receiver. Ya. Nah, dari sini mulai tahun ini ya, tahun 1930 ya, bloknya seperti ini. Ini ada RF stage, kemudian ada mixer, ada AF amplifier, kemudian ada decoder dan audio power amplifier ya. Di sini ada lokal oscillator. Nah, ini yang kita bahas satu-satu ya. Dimana RF stage ini adalah seperti yang tadi, yaitu mereka memfilter, memilih sinyal-sinyal yang masuk ya dari beberapa stasiun. Ya. Nah, dari stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3 dan seterusnya masuk ke sini dipilih oleh RF ya. Radio frekuensi. Ya. Terus nanti mixer saya jelaskan nanti aja. Bloknya seperti ini. Fungsinya RF itu ya, permasalahan variabel selectivity pada sistem TRF bisa dikembangkan ya. Jadi karena kurang selektif maka dikembangkan pada super heterodyne receiver ya. Blok diagramnya ini. Pada stage pertama merupakan RF amplifier standar ya. Stage berikutnya adalah mixer yang menerima dua input, yaitu output RF amplifier dan bentuk gelombang sinus dari lokal oscillator ya. Mixer juga merupakan komponen nonlinear yang digunakan dalam receiver AM. Seperti ini, fungsi dari mixer adalah mencampurkan. Ini dibaca dulu. Nanti saya jelaskan ini saya jelaskan beserta contohnya. Mungkin saya rasa perkenalan untuk kuliah ini seperti ini ya. Tolong ini dibaca dulu. Ya, nanti minggu depan kita bahas ini supaya lebih ngerti. Ya. Jadi super heterodyne sampai ini tolong dibaca dulu ya. Sampai ini kan ada penjelasan di sebelah sini ya. Ini 30, tolong diingatkan nanti minggu depan mulai 30 Pak. Itu ya. Sampai tolong tugasnya membaca sampai paling enggak sampai ini ya, ini baca-baca dulu ya. Nah, sudah terusin sampai ini paling enggak, nah ini enggak usah ya, nanti kita sama-sama aja paling enggak sampai ini sampai sini ya, sampai halaman 38. Kalau sampai 38 dibaca-baca dulu. Mohon maaf, ini ada keperluan saya. Ya, saya kira untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Tolong dibaca-baca ya, 30 sampai 38 untuk minggu depan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Tidak ada ya? Tidak ada, kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini.